Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang alat ukur. Ada dua alat ukur yang akan dibahas. Yang pertama ini jangka sorong dan yang kedua ini micrometer scope. Nah, kita coba bahas satu-satu. Yang pertama adalah jangka sorong. Jadi, jangka sorong ini bentuknya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini ada banyak skala ya. Jadi, jangka sorong itu ada yang ketelitiannya 0,05, ada yang 0,01, ada juga yang 0,02. Jadi, ada berbagai macam jangka sorong. Ini saya punya yang ketelitiannya 0,05 mm. Ini ada tulisannya di sebelah sini. Nah, jangka sorong ini digunakan buat apa sih? Ini ada 3 kegunaan yang biasa digunakan jangka sorong. Yang pertama adalah untuk mengukur diameter luar. Jadi di bawah ini untuk mengukur diameter luar dari suatu benda seperti ini. Nah, bisa juga bagian atasnya ini untuk mengukur diameter dalam. Jadi diameter yang dalamannya. Dan yang terakhir ini ada ujungnya, ini untuk mengukur ketebalan. Jadi nanti kamu bisa mengukur tebal dari benda itu. Nah, seperti ini gitu. Jadi jangka sorong itu ada 3 kegunaan. Nah, bagaimana sih cara bacanya? Untuk mengetahui cara bacanya kita harus tahu dulu ada yang namanya ini skala utama dan ada yang namanya skala nonius yang ini. Nah, biasanya untuk anak-anak teknik itu dipakainya dalam satuan milimeter. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi angka 1 di sini menunjukkan 1 cm atau 10 mm. Nah, kita gunakan pada skala milimeter. Jadi kalau misalkan menunjukkan angka 1 ini berarti itu artinya 10 mm. 2 berarti 20, 3 berarti 30 dan seterusnya. Nah, misalkan kita akan mengukur lebar diameter luar dari baut ini. Nah, seperti ini. Lalu kita copot bendanya, lalu kita lihat. Nah, kamu perhatikan kalau angka ininya di skala utama ini menunjukkan 24 ya. 21, 22, 23, 24. Jadi di bagian ini sebentar. Nah, kamu perhatikan kalau ini ada di 24. Nah, setelah dapat 24, komanya kamu lihat skala yang noniusnya atau skala yang ininya. Nah, ini satu garisnya ini bernilai 0,05 mm. Nah, cara ngelihatnya adalah coba lihat mana yang satu garis antara garis yang utama dengan yang nonius. Kita perhatikan, ini segaris, tidak, ini segaris, tidak, ini segaris, tidak. Lalu yang ini apakah segaris? Tidak. Yang ini segaris? Tidak ya, kurang ya. Ini segaris? Tidak ya. Ini segaris? Ya, kayaknya ini yang paling segaris. Jadi nanti dicari mana sih yang paling segaris antara yang skala nonius dengan yang skala utama. Nah, ini nih, angka yang ini paling segaris antara yang atas dengan yang bawah. Berarti ini bernilai 3. Nah, berarti kita bisa menuliskan awalnya angka depannya
24. Ya, saya tulis di sini 24, koma, lalu yang belakangnya tadi pas di angka 3. Ya. Tadi lurusnya sama dengan angka 3. Oh, ini bergeser lagi ya. Nah, misalkan seperti ini, berarti lurus di angka 3, maka kamu tinggal tuliskan saja di belakangnya angka 3. Begitu. Kita coba lagi. Nah, misalkan bentuknya seperti ini. Kamu bisa baca, kamu bisa lihat. Nah, pertama lihat angka 0-nya ini dekat dengan angka berapa. Nah, di sini kan 1 itu seperti 10 ya. Dia kita anggap 10, 11, 12, 13, 14. Berarti angka depannya adalah 14. Saya tuliskan. Berarti angka depannya 14. Sekarang kita lihat angka belakangnya. Mana yang paling sejajar dengan skala Noniusnya. Nah, ini benar-benar harus sangat-sangat teliti melihat mana yang paling lurus. Ini 0 tidak sejajar, yang ini tidak sejajar, ini tidak sejajar. Yang mana yang paling sejajar? Ini ya. Ada di 1,5 yang selurusan sama angka 2. Berarti 1,5 di sini kita anggap saja, ya kita tulis saja 1 dan 5. Jadi angkanya 14,15. Seperti itu. Jadi angka depannya berapa, lalu angka skala ininya berapa. Itu cara menggunakan jangka sorong. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sekarang kita lanjutkan dengan micrometer screw. Jadi ini adalah bentuk dari micrometer screw. Kalian tinggal memutar bagian ininya, diputar saja untuk melonggarkan atau mengencangkan bagian ini. Biasanya micrometer screw itu digunakan untuk mengukur diameter bisa, ketebalan bisa, tapi ini lebih teliti dibanding dengan jangka sorong. Nah, ini di sini ada penahan pengunci. Jadi ketika dibuka ke sini, maka ini bisa dilonggarkan atau dikencangkan, dan digeser ke sini itu ngunci tuh. Jadi nggak bisa, susah untuk digeser-geser lagi supaya tidak berubah pengukurannya. Nah, misalkan saya akan mengukur tebal dari baut ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Misalkan kita akan mengukur ketebalan baut ini. Ini kalau sudah kita kunci, lalu kita periksa. Ini juga sama, ada 2 skala. Yang ini namanya skala utama, dan yang ini namanya adalah skala Nonius. Nah, kita lihat skala utamanya ini. Jadi kalau kamu lihat, kalau kamu perhatikan ini ada 0, terus ada garis di bawahnya, berarti 0,5. Yang ini 1, ini 1,5, yang atas 2, yang bawahnya 2,5. Nih, ulangi ya. Ini 0. Nah, di bawahnya ada berarti 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, dan seterusnya. Nah, kita lihat ini yang paling terakhir menunjukkan angka berapa. Yang ini 10, berarti ini 11, ini 12, berarti ke bawahnya ada ya, berarti 12,5. Nah, berarti angka depannya kita tulis saja 12,5. Nah, setelah itu kita lihat angka dari skala Noniusnya. Kita perhatikan di sini angka 20, 21, 22, 23, 24, 25 itu sebelah sini. Kita lihat yang sejajar dengan skala utama ini ada di angka berapa. Nah, ini 25 di sebelah sini,
2627. Berarti angka ini adalah angka 27. Berarti kita bisa menuliskan kalau angka yang tadi ditambah 0,27. Nah, kita jumlahkan. Berarti 7, 7, 2, 1. Jadi untuk tebal dari baut ini itu adalah 12,77. Begitu. Ini contoh berikutnya dari mikrometer skrup. Pertama, kita harus cari di skala utama itu dekat dengan angka berapa. Nah, kamu bisa lihat ini 5, berarti yang berikutnya adalah 6. Maka kamu tinggal tulis angka 6. Saya tulis di sini 6. Lalu berikutnya kita lihat angka yang sejajar dengan skala utama di skala nonius. Ini angka 5 di sini berarti 6, 7, 8. Berarti kita tambahkan dari yang tadi 0,8. Berarti tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 6,8. Nah, sekian penjelasan tentang jangka sorong dan mikrometer skrup. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan itu dan dapat mengerjakan soal-soal yang ada di modul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.